Halo, perkenalkan nama saya Kenneth Purnadi dengan NIM 135236040. Di sini saya ingin mendemonstrasikan tentang aplikasi Nextron dan serta tiga CVE yang berhasil saya reproduce dan beberapa vulnerability baru yang berhasil saya analisis. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Nextron. Nextron itu adalah sebuah aplikasi yang menggunakan Next.js sebagai renderer UI dan Electron yang digunakan untuk membungkus aplikasi website tersebut sehingga dapat menjadi aplikasi desktop. Nah, di sini saya ingin membahas tentang CVE. Tiga CVE yang berhasil saya reproduce. Yang pertama yaitu CVE 2025 64756 yang bercerita tentang Glob Command Injection. Kerentanan Command Injection pada CLI Glob mulai dari versi 10.2.0 hingga sebelum 10.5.0 dan 11.1.0. Opsi dash c atau dash cmd pada Glob CLI itu mengandung celah command injection yang memungkinkan eksekusi perintah arbiter ketika memproses file dengan nama berbahaya. Ketika glob-c dijalankan, nama file yang cocok dikirim ke shell dengan /shell sama dengan true sehingga meta karakter shell pada nama file dapat memicu command injection dan mencapai arbitrary code execution dengan hal akses pengguna atau CCI. Nah, di sini saya ingin langsung saja mencoba mendemonstrasikan CVE tersebut, yaitu dengan proof of concept yang ada. Nah, sekarang saya ingin saja mencoba untuk melakukan proof of concept di sini dengan mencoba melakukan make directory. Kita mencoba melakukan make directory terlebih dahulu di root folder, lalu kita akan change directory ke sana dan kita akan melakukan touch kepada command injected payload di sini. Lalu kita akan mencoba menjalankan glob CLI untuk mencoba vulnerability ini. Lalu saja kita jalankan. Dan setelah kita jalankan, berhasil kita lihat bahwa setelah kita jalankan berhasil meng-create folder injected POC yang menandakan bahwa hasilnya tuh beran ada. Dan hal ini tuh kenapa sih berbahaya? Karena dapat menyebabkan eksekusi perintah arbiter. Perintah yang dieksekusi dengan hak penuh tanpa perlunya eskalasi akses. Perintah berjalan saat pengguna saat ini. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang CVE kedua yaitu CVE 2026-26996. Nah, kerentanan ini menceritakan tentang kerentanan DDoS pada minimize sangat fatal karena memungkinkan penyerang itu untuk melumpuhkan ketersediaan layanan atau denial of service secara total hanya dengan memberikan pola glob yang mengandung banyak karakter wildcard berurutan diikuti oleh karakter literal yang tidak cocok. Secara teknis tuh setiap tanda bintang itu dikompilasi menjadi grup regex terpisah yang memicu backtracking eksponensial. Atau dengan kompleksitas waktu itu sebesar O4 pangkat N. Dampaknya tuh hanya dengan karakter-karakter yang berjumlah sedikit saja dapat menyebabkan penggunaan CPU itu akan melonjak sangat tinggi. Oke, kita langsung saja mencoba mendemonstrasikan. Di sini saya sudah mencoba membuka activity monitor. Di sini kita bisa lihat bahwa CPU idle-nya itu sebesar 70-an% dan kita coba saja menjalankan payload yang tadi diberikan atau yang sudah saya buat di sini pada test.js. Kita coba saja untuk menjalankan. Nah, saat kita mencoba menjalankan dapat dilihat bahwa CPU berhasil melakukan spike. Di sini kita bisa lihat sendiri bahwa idle-nya tuh sampai sempat hampir 0%. Nah, untuk file dengan jumlah untuk ini yang dalam jumlah yang sangat besar dapat menyebabkan denial of service. Dapat kita atur juga seberapa denial of service yang kita inginkan, bisa saja mati total, bisa berhenti saat, atau hal lainnya. Lalu untuk CVE ketiga yang ingin saya bahas yaitu tentang CVE 2026-27606, yaitu yang menceritakan tentang modul bundle rollup yang rentan terhadap arbitrary file write melalui path traversal. Hal ini itu terjadi kenapa? Karena sanitasi yang tidak memadai. Seperti kita lihat sendiri di dalam file src util sanitize file name, variabel invalid char regex itu memasukkan karakter titik serta garis miring, tidak melakukan sanitasi dengan benar terhadap file titik dan garis miring. Masalahnya tuh dapat menyebabkan urutan path traversal seperti titik-titik dash dapat lolos dari proses sanitasi tanpa dimodifikasi sama sekali. Dan resolusi path yang tidak aman saat kita fungsi write output menggunakan path resolve dengan menggabungkan directory output yang dihasilkan tadi dapat menyebabkan kita menulis sebuah file yang kita inginkan saja di luar directory output yang seharusnya, dan tentunya itu pasti sangat berbahaya karena dapat dimanfaatkan untuk banyak hal.
Lalu kita coba saja untuk proof of concept yang saya akan mencoba untuk melakukan proof of concept. Di sini saya akan menjalankan dengan fungsi rollup sendiri. Saya ingin mencoba apakah benar dia akan membuat sebuah disk dari file main.js atau mencoba membuildnya. Kita coba saja menjalankan. Kita coba jalankan saja dari root folder dan dapat dilihat di sini bahwa kita berhasil untuk membuat file disk tersebut dengan fungsi rollup sendiri. Itu merupakan jelasnya sangat-sangat berbahaya dong. Dan berikutnya saya ingin membahas tentang beberapa vulnerability yang saya dapatkan dalam menganalisis Nextron sendiri. Untuk pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tools-tools yang saya gunakan untuk mendapatkan vulnerability ini. Yang pertama saya melakukan dengan tools SameGraph. SameGraph itu merupakan salah satu tool yang digunakan oleh SAST. SAST itu adalah Static Application Security Testing, yang merupakan metode analisis kode sumber tanpa menjalankan aplikasi. Cara kerjanya itu ya dengan membaca source code secara langsung, mencocokkan kode dengan rule atau pattern tertentu yang ada dicatat oleh SameGraph. Lalu dia akan mengidentifikasi potensi vulnerability seperti SQL injection, hard-coded secrets, atau unsafe usage. Untuk tools kedua yang saya gunakan yaitu dari Trivy, yaitu Trivy itu merupakan salah satu dari SCA yang merupakan software composition analysis yang digunakan untuk mengecek dependency. Nah, Trivy itu adalah akan melakukan scanning terhadap package.json dan lain-lainnya untuk mencocokkan dengan database vulnerability atau CVE dan mengidentifikasi library yang memiliki vulnerability. Lalu yang ketiga saya menggunakan ZAP atau OWASP yang merupakan Dynamic Application Security Testing atau DAST, yang dimana testing itu dilakukan saat aplikasi berjalan. Nah, cara kerjanya tuh saat aplikasi dijalankan tuh tool akan mengirimkan request layaknya seperti hacker dan mencari vulnerability dari respons aplikasi. Lalu yang terakhir saya menggunakan SonarQube yang merupakan salah satu dari EASE juga. SonarQube itu adalah tool untuk code quality plus security analysis. Dia akan melakukan scanning source code-nya, lalu melakukan analisis berdasarkan rule yang built-in dan memberikan report dan score. Lalu untuk beberapa hasil eksperimen yang saya dapatkan di sini untuk SameGraph sendiri, saya mendapatkan vulnerability terhadap path join resolve traversal, yang mana tuh dapat dijelaskan nantinya. Lalu yang kedua di SonarQube sendiri, saya mendapatkan sebuah vulnerability terkait di OS yang saya akan bahas juga nanti. Dan terakhir saya ingin memperlihatkan untuk Zap sendiri membuat file dokumen MD dan HTML lainnya, dan dia memberikan beberapa alert yang dapat kita baca. Dan untuk dari SCA sendiri saya tidak menemukan vulnerability baru yang saya dapatkan. Oke, kita mungkin saja masuk saja ke vulnerability yang ditemukan. Yang pertama tuh saya menemukan potential path join resolve traversal yang terjadi pada code detect package manager pada file 42 sampai 45. Nah, bisa kita lihat di detect package manager sini. Nah, di sisi file sini kita menggunakan CWD. Parameter CWD itu diterima oleh fungsi getType log file tanpa validasi path-nya. Nilai CWD kemudian akan digabungkan dengan nama file log menggunakan resolve. Yang mana jika attacker itu dapat mengontrol CWD sendiri, dia dapat memasukkan path traversal seperti titik bla 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 /tmp/target, yang mana akan menyebabkan fungsi resolve akan menormalisasi path tersebut menjadi path absolute di luar direktori aplikasi. Akibatnya path exist akan melakukan fs.access terhadap file di luar scope project. Hal ini akan memungkinkan attacker untuk mengecek keberadaan file tertentu pada file system. Nah, untuk proof of concept sendiri, saya ingin mencoba mendemonstrasikannya secara langsung. Jadi kita akan pertama melakukan change directory ke file yang mengandung renderer tersebut. Saat kita ini, lalu kita akan menjalankan command yang telah saya berikan. Nah, dapat dilihat bahwa kita dapat mendeteksi secara langsung file apa yang ada di luar direktori yang saat ini kita ada. Nah, dampaknya itu dapat menyebabkan arbitrary file existence enumeration, yang mana tuh attacker dapat mengecek keberadaan file di sistem dengan mengontrol nilai CWD. Contohnya seperti // etc.
karena fungsi resolve cwd bla 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 dapat mengarah ke pet di luar aplikasi, maka pet exist juga akan melakukan pengecekan terhadap file tersebut. Dampaknya ya file-file berbahaya seperti env, id rsa, atau config file dapat dibaca. Dan banyak sekali dampak-dampak lainnya. Lalu untuk rekomendasi perbaikan yang saya dapat berikan, rekomendasi perbaikan yang saya dapat sampaikan untuk vulnerability pertama ini, kita dapat melakukan rekomendasi dengan membuat function baru yaitu resolve save cwd. Dan fungsi resolve cwd tadi dapat menggunakan fungsi resolve ini karena aman. Dan dapat kita lihat bahwa setelah menjalankan, dia akan menggunakan error karena pet reversal itu tidak diperbolehkan dengan fungsi tersebut. Lalu untuk vulnerability kedua yang saya temukan yaitu terkait denial of service pada script aplikasi yang sama. Di sini untuk denial of service yang dilakukan tuh terkait dengan regex terlebih juga. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena di sini tuh regex ini rentan terhadap regular expression denial of service karena menggunakan karakter titik yang tidak di escape di antara beberapa greedy quantifier seperti /d plus. Nah, pada input yang terdiri dari banyak digit dan karakter gagal di akhir, regex itu akan melakukan backtracking dalam jumlah yang besar untuk mencoba beberapa kemungkinan pembagian digit grup. Di sini yang saya bisa lihat di sini kita bisa lihat di sini titik, dia akan melakukan backtrack beberapa kali apabila gagal. Nah, kita bisa langsung saja menjalankan POC yang ada. Kita di sini mencoba menjalankan ini. Nah, di sini saya juga menambahkan fungsi yang sudah selayaknya di mana titik ini ditambahkan backslash. Oke, langsung saja kita coba. Oke, berhasil seperti kita lihat di sini bahwa time untuk dengan regex tadi yang tidak dilakukan backslash menghasilkan waktu 1 menit dibandingkan yang menggunakan backslash tadi hanya mengandung 0,186. Dimana itu sangat-sangat berbeda kan. Dimana nanti dengan file yang sangat panjang kita bisa saja memberikan aplikasi itu selama 1 hari lebih, tidak ada yang tahu. Nah, tentunya itu sangat-sangat berbahaya dan untuk itu saya merekomendasikan sebuah perbaikan yang mana seperti yang tadi menambahkan backslash tadi, dan saya di sini juga mengubah plus yang pada backslash d diganti menjadi slash d 1 sampai 10 supaya panjang setiap segmen versi dibatasi. Dan seperti kita lihat tadi ya jelas time execution berkurang jauh. Oke, berikutnya untuk vulnerability terakhir yang saya ketemui adalah header security issue, dimana di file next-config.js bisa kita lihat sendiri di sini sendiri tuh pada next-config.js tidak ditemukan file header. Nah, tidak ditemukannya file header sendiri itu dapat berdampak kepada beberapa hal. Seperti yang pertama dapat menimbulkan XSS karena tidak ada content security policy. Lalu juga tidak adanya anti-clickjacking header seperti X-frame options atau frame ancestor pada CSP membuat file berpotensi dimuat di dalam iframe. Dan tidak adanya X-content type options dapat menyebabkan meme sniffing. Dan banyak hal lainnya seperti permission policy yang dapat menyebabkan browser mengakses fitur sensitif seperti kamera atau location atau mikrofon dan banyak lainnya. Yang mana sebaiknya dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut, yaitu dengan melakukan const security header bla 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 dan dimasukkan ke dalam file next-config.js ini. Nah, mungkin segitu saja dari presentasi saya. Sekian, terima kasih.